kanci pada jantung. Jadi penyakit mendadak, misalnya dia tiba-tiba sakit, ya. Orang lanjut usia yang lemah organ dalamnya, biasanya orang yang udah sepuh, ini ya, maka dia palpitasi, atau bayi yang dilahirkan dengan tubuh yang lemah. Akupunturnya ini mah bebas Bu ya. Akupunturnya ini teman-teman bisa berkreasi sendiri. Kalau di sini titik utamanya di sini adalah ini menurut Profesor Singiji ya, karena kan saya mengambil tulisan ini sebagian besar dari Profesor Singiji. Ya ini ya, kalau di sini ambil PC6, HT9, PC7, lalu ada REN6 sampai ST36. Jadi REN6 dan ST36 ini itu adalah titik simptomnya Bu. Simptomnya apa? Defisiensi C. Maka ada REN6 sama ST36. Adapun PC6, HT9, PC7 ini merupakan titik jantungnya. Sifu saya nggak mau pakai titik itu, pakai titik yang lain boleh nggak? Boleh ya. Misalnya tadi teman-teman ambil BL 14, 15 ditambah dengan HT7, boleh aja Bu ya. Atau teman-teman mau pakai titik pribadi dengan titik ibu, bisa ya. Sifu saya mau ambil titik pribadi dengan titik ibu, boleh nggak? Bisa. Contoh di sini kita ambil contoh ya, kita ambil contoh pengambilan titik yang lain Bu, menggunakan titik pribadi dan titik ibu contohnya. Nah ini contoh lagi. Pemilihan titiknya berdasarkan rumusan titik yang lain, yaitu titik pribadi dan titik ibu. Kita pakai ini sambil teman-teman kembali kepada materi yang awal dulu biar teman-teman paham lagi bahwa memilih titik akupuntur itu sebenarnya kita boleh memilih sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, misal ini. Terlalu banyak jendelanya. Laptopnya lemot. Tak ganti sama Mbak Lia ini. Dalam pemilihan titik wushu, kita akan pakai titik apa Pak? Pribadi, ibu, dan anak ya. Titik pribadi dan ibu dipakai kalau penyakitnya itu tipe defisien. Titik pribadi dan anak dipakai kalau penyakitnya tipe apa? Ekses ya. Dibuka kembali catatannya. Jadi dalam pemilihannya kan begini. Sebenarnya dalam menentukan titik berdasarkan sindrom itu yang penting mengetahui apa Pak? Mengetahui gejala yang dialami oleh pasien. Kemudian kita tahu simptomnya. Simptom itu apa? Ya tadi tuh. Oh, defisiensi C, badannya lemes. Oh, pasiennya badannya panas. Itu namanya simptom, ya. Adapun jantungnya, livernya, lambungnya itu mah udah jelas sesuai dengan keluhan yang dirasakan oleh pasien. Jadi kalau teman-teman bisa menemukan simptomnya, kemudian bisa menemukan gejala penyakitnya, maka ketemu tuh titik akupunturnya nanti. Nah ini ya, ini nih. Dalam pemilihan titik wushu, kita kan menggunakan titik pribadi dan titik ibu kalau penyakitnya apa Bu? Defisien.
dan menggunakan titik pribadi dan anak kalau titiknya kalau penyakitnya ekses. Nah ini, coba teman-teman lihat di sini. Ya ini ya. Di sini titik jantung itu unsurnya apa? Api. Ya jantung itu kan unsurnya api. Cari jantung yang unsurnya api, berarti pribadinya berapa Bu? HT8 sebagai pribadinya. Ibunya siapa di sini? Ibunya berapa? Kan tinggal mundur satu langkah ke ibu. HT9. Maka teman-teman selain titik tadi ada BL3, BL14, 15 dan HT7, kita bisa gunakan HT8, HT9 ditambah dengan REN6 ST36 itu untuk defisiensi C jantung tadi, Pak. Ini ya. Jadi tinggal menggunakan rumusan ini aja. HT8 di mana sih, Fu? HT8 berarti di sini ini HT8. Ya, ini HT8. HT9 di sini. Nah, ya di ujung jari di sini. Ini HT8, ini HT9. Ditambah REN6 ditambah ST36. Ya. Tambah BL24. Itu untuk gejala apa tadi, Bu? Palpitasi atau irama jantung tidak beraturan ya. Nah, ini teman-teman. Jadi gunakan rumusan ini HT8, HT9 kalau kondisinya defisien. HT8 itu sebagai pribadinya, HT9 sebagai ibunya. Makanya di sini kita lihat Profesor Shinkiji ya. Profesor Shinkiji beliau menuliskan titiknya apa, Bu? Ya, titiknya HT9. Ya kan? HT9 sebagai titik ibunya jantung. Nih, ini kan ada HT9 nih, Saucong nih. Ini sebagai titik ibunya jantung di sini. Kalau perikardium berapa sih, Fu? PC-nya kita lihat, Bu. Perikardium. Selaput jantung. Selaput jantung. Ya, PC8, PC9. Nah, ini ya. Tapi nggak tahu itu beliau ambil PC7 sebagai titik IN-nya. Jadi PC7 diambil sebagai titik IN. Ya boleh-boleh aja, nggak masalah. Ya. Nah, jadi kombinasikan titik-titik akupunturnya. Nah, ini ya. Oh, jadi begitu caranya. Ada gejala palpitasi. Penyakitnya apa tadi, Pak? Dadanya berdebar-debar. Ya. Dada berdebar-debar mengakibatkan terjadinya palpitasi. Udah pernah belum teman-teman ditusuk di sini? Belum pernah ya. Di telapak tangan nih. Ya, HT8. Nanti PC8 di sebelahnya, Bu, di sini. PC8. HT8 ada di sini. Selanjutnya sindrom Shin-Yang-shi. Shin itu apa, Bu? Shin apa? Shin. Shin apa tadi? Jantung. Shin itu jantung. Yang apa yang? Hah? Sayang. Panas. Shi apa sih? Kekurangan atau lemah. Jantung kekurangan panas. Kalau kekurangan panas muncul gejala apa kira-kira? Enggak, kalau panasnya kurang maka badannya berasa dingin ya. Shin-Yang-shi. Jantung kekurangan panas. Maka badannya dingin, tetapi mengalami gejala khas yang harus ada pada jantung. Apa itu, Bu? Palpitasi. Pak Adi, saya mau berobat, keluhannya apa, Pak? Dada saya berdebar-debar, deg-degan terus. Oh, itu sakit jantung, Pak, gitu kan. Terus yang dirasakan apa sama Bapak? Badannya lemes. Iya, lemes. Terus apa lagi? Kaki tangan saya terasa dingin. Ya, kaki tangan saya terasa dingin. Nah, ini ya. Ciri-cirinya apa saja, Pak? Ciri-cirinya karena ada tulisannya di sini. Pasien mengalami sindrom Shi,
maka harus ada gejala badannya lemes, ya, bicaranya pelan, tidak banyak beraktivitas, gerak dikit ngos-ngosan. Nah, harus ada gejala seperti itu, ya, harus ada gejala seperti itu. Saya sakit jantung, kalau jalan sedikit dada saya berdebar-debar, napas saya ngos-ngosan. Ya, harus ada gejala-gejala seperti itu, Pak. Itu namanya sindrom Shi. Kemudian gejala berikutnya yang muncul adalah dada berdebar-debar, kemudian kaki tangan dingin, mukanya terlihat biru, lidahnya biru, kemudian apa lagi? Kukunya biru. Nah, nih penyebabnya apa kira-kira? Penyebabnya apa, Pak? Apa kalau sering kedinginan itu penyebabnya apa kira-kira? Angin dingin. Oke, pas angin. Ya, benar ya. Sering merasakan kedinginan, ya, sering merasakan kedinginan. Jadi pasien sering kena dingin, Bu. Seperti yang saya kasih gambaran tadi ya, kan dia kedinginan terus ya, di rumah AC, kerja AC, di kantor AC. Apalagi kira-kira, Bu? Wah, di tempat tidur AC, minumnya es dingin ya, ditambah lagi mungkin waktu sempat sensup kayak gitu ya, kena dingin ya. SJ3 tuh, L4 SJ3 Baru LI4. L4 SJ3, SJ5 ya, membuat badan panas, keluar keringat. Berarti kali olahraga keluar keringet loh. Ya tapi kan kalau kena angin sama aja, angin dingin, nggak berasa, badan kita sehat tapi begitu kena angin dingin kalah juga. Makannya masih apa, Bu, orang-orang yang kena sindrom dingin? Masih makan makanan yang sifatnya dingin. Ya, ini loh penyebabnya ya. Penyebabnya dia makan makanan yang sifatnya dingin. Misalnya apa? Misalnya dia nanti maunya itu makannya salad buah. Wah, ini, Bu, salad buah itu kan dingin. Ya, buah-buahan yang dingin, yang mentah, maka terjadilah sindrom dingin terakumulasi di mana? Di jantung. Maka hati-hati di situ. Teman-teman yang suka makan makanan serba mentah, ya jangan terlalu sering, ya. Minum es-esan gitu ya. Es-esan mah kalau yang bahaya tuh justru makan yang mentah gitu. Itu kan mentah. Berapa? Mentah tapi kan ada tahunya, dia ada tahunya, bakeng juga kan gitu. Salad-salatan itu loh, Bu. Ya. Sayurnya mentah, buahnya mentah, dingin, Dan dan dicampur sama misalnya ayam bakar, ayam yang dipanggang boleh ya? boleh aja, Kan itu bagus sih jadi. bagus. Nah, gini masalahnya itu bukan sekedar mentahnya sih, tapi apa, rutinitasnya, ya. Karena ada, Bu, yang menjadikan makan makanan mentah itu sebagai makanan hariannya. Nah, itu yang tidak boleh kan seperti itu, ya. Jadi teman-teman juga harus makan makanan yang dimasak. Makan kredok, ya kredok dingin memang, tapi kan kita nggak makan kredok tiap hari. Saya juga belum tentu sebulan sekali makan kredok, setengah tahun sekali juga belum, ya, belum tentu. Karena jarang ada yang lewat depan rumah masalahnya. Jadi konsepnya kan begitu. Nah, ini ya. Sindrom Shin Yang Si merupakan kelanjutan dari sindrom Qi Shi. Jadi sindrom Qi Shi yang didiamkan berubah jadi Shin Yang Si. Nah, ini ya. Lidahnya gemuk licin, muka jadi bengkak. Akupunturnya, prinsip pengambilan titiknya adalah satu, Pak. Jadi saya di sini nggak ngajarin titiknya ya. Saya akan mengajarkan prinsip pengambilan titiknya saja. Pertama, sindrom Shi, ya, harus diambil di mana nih? Apa, Bu? Renam. Berapa lagi? ST36. Terus berapa lagi, Bu? L24 ya. Itu nanti titik utamanya untuk sindrom Shi-nya. Untuk jantungnya teman-teman bisa ambil di mana tadi?
Ya, HT7, BL14, BL15, PC7 bisa diambil, itu semua adalah titik jantungnya kan. HT8, HT9 boleh diambil, itu titik jantungnya. Nah, sindromnya Pak, dengan yang pertama tadi sama nggak? Beda. Kalau yang pertama tadi C-nya yang lemah, yang kedua ini yang-nya lemah. Pasiennya merasakan kedinginan. Jadi PR kita apa Pak di sini Pak? Menaikkan yang-nya. Ya, menaikkan yang-nya. Caranya bagaimana? Ya ambil di sini. Nah, ini SJ3. Ya, SJ3, SJ10. Nah, ini Pak nih. Dia ambil SJ3, SJ10 untuk menaikkan yang-nya. Sifu kalau dimoksa boleh nggak? Boleh nggak ini Bu? Boleh, karena dia kekurangan panas atau kekurangan yang. Jadi teman-teman ambil BL14, 15 sambil dimoksa. Nah, ini ya. Tapi ada ciri-cirinya Pak, pasien yang layak dimoksa itu. Pada kasus ini apa? Kaki tangannya dingin, pasien kedinginan, kukunya biru, bibirnya biru, lidahnya membiru. Itu nanti ciri-cirinya seperti itu Pak, kayak kue ya. Jadi ciri-cirinya nanti seperti itu. Itu ciri-ciri yang teman-teman bisa lakukan pada pasien ini. Orang-orang kedinginan berarti ambil SJ3, SJ10. Kalau tadi saya nyaranin titik apa Pak? L4, SJ3, SJ5 sama aja nggak masalah. Yang penting ada titik Sanqiao-nya kita ambil ya. Jadi ada titik Sanqiao-nya di situ kita ambil. Nah, jadi teman-teman bisa lakukan itu. Nah ini Bu, SJ3, SJ10, SJ10 di mana? Nah di sini ya. Oh ini ilmu SJ kemarin kepake tuh, ya SJ3, SJ10 di sini. Nah ini nanti ditusuk, ya lakukan penusukan sampai kena tensi. Lanjutnya adalah sindrom Shin-Chie-Si. Nah, belajar lagi nih Bu, Shin apa Shin? Jantung. Shi apa Shi? Itu lemah. Shi darah. Ya. Shin-Chie-Si. Jantung kekurangan darah. Harus ada gejala-gejala palpitasi, harus ada gejala lemes. Ya. Kenapa harus ada? Karena pasien mengalami sindrom Shi dan sindrom Shin. Jadi nanti harus ada gejala palpitasi, dada berdebar-debar. Bu Rokaya, saya mau berobat. Keluhannya apa? Dada saya berdebar-debar. Oh iya, Bapak datang ke rumah, dilihat mukanya pucat, bibirnya pucat, lidahnya pucat. Nah ini sindromnya ini Bu. Ya, jadi pada sindrom ini maka teman-teman bisa lihat. Dari sama-sama sakit jantung, maka penyakitnya bisa berbeda, ya. Harus ada gejala sindrom Shi-nya. Semangatnya berkurang, badannya lesu, mukanya pucat, lidahnya licin, nadinya kosong, ya. Harus ada gejala-gejala ini. Kemudian harus ada gejala penyakit jantungnya, yaitu palpitasi, ya. Kemudian di sini ada tambahan Pak. Pada penderita Chie-Si yang menyerang jantung, maka pasien mengalami insomnia, banyak mimpi dan mudah kaget. Nah, itu ya. Jadi ciri-ciri defisiensi darah pada seseorang adalah dia itu banyak mimpi, kemudian dia juga mudah kaget. Jadi obatnya ini nanti adalah sangobion. Gampang ini obatnya nih Bu ya. Sangobion, makan yang banyak, makan yang enak. Obatnya defisiensi darah tuh enak-enak.
makan sangobion, makan daging merah, beli sate tapi isinya hati aja, misalnya gitu ya. Sate kambing 60.000 Pak seporsi itu biasanya tuh. Saya sering beli soalnya. Ya, itu. Beli sate Pak, sate kambing. Oh iya, tapi maunya yang hatinya aja. Ya. Nanti makannya jangan buru-buru ditelan, Bu, dikunyah dulu ya. Dikunyah dulu biar halus supaya dia terserap dengan sangat bagus ya. Minimal 30 kali ngunyahnya supaya terserap sangat bagus, nanti bisa jadi nutrisi di tubuh. Gitu. Jadi mengunyahnya itu juga penting nanti. Nah ini ya, insomnia, sulit tidur, banyak mimpi dan mudah kaget. Biasanya kalau kita itu makannya kurang teratur, makannya kurang bergizi, maka nanti terjadi defisiensi darah atau terlalu lelah tetapi makannya tidak diperhatikan. Makanya kemarin waktu saya ke roadshow Pulau Jawa itu saya nggak puasa. Ya biasanya kan saya Daud, tapi selama 2 minggu kemarin saya tidak puasa Daud. Karena apa? Karena khawatir ya kan, badan capek makanya kurang, maka jadi nanti jadinya sakit. Justru karena sedang banyak bekerja di luar kota, maka makannya harus cukup. Cobain tuh Bu, namanya di Surabaya itu sate klopo. Dikirain sate yang bahannya kelapa, ternyata sate biasa tapi di atasnya ditaburin kelapa. Udah penasaran, nunggu ini sate klopo kayak apa sih, begitu dilihat tuh cuma sate, ternyata ditaburin kelapa, serondeng Bu di atasnya gitu. Ada aja orang kreatifnya. Jadi makanan khas Surabaya katanya. Terus sate kering. Pernah dengar belum Bu sate kering? Sate kering itu sate tapi nggak dikasih bumbu, cuman ditaburin garam aja di atasnya. Taichan dong. Nah kalau di kita namanya taichan ya kan, di Surabaya namanya sate kering. Penasaran juga kan, sate kering apa ini, beli order GoFood. Begitu nyampe ternyata ada sate terus ada jeruknya kan, wah ini mah taichan nih. Di kita namanya sate taichan, di sana sate kering. Banyak pengalaman. Oh ini ya, oh jadi ciri-cirinya seperti itu. Kemudian apa? Bibir pucat, mata pandangan kabur, anggota badan kesemutan. Pada wanita mengalami gejala gangguan menstruasi. Menstruasinya sedikit atau menstruasinya tidak teratur. Jadi kalau dia itu menstruasi Bu, ya misalnya biasanya dia 7 hari karena ada defisiensi darah, dia cuma mengalami menstruasi mungkin 3 hari atau 4 hari, itu pun darahnya sedikit-sedikit. Nah itu ciri-ciri defisiensi darah. Maka nanti perlu teman-teman tanyakan. Kalau di sini teman-teman saya yakin udah ketebak titik akupunturnya apa, titik utamanya pasti udah tahu ya. Untuk mentonik darah BL17 SP10 harus diambil. Jadi yang membedakan level dasar sama level 4 itu apa sebenarnya Bu? Ya di sini lebih mendalami aja ya, lebih mendalami. Ya ini. Jadi pada dasarnya SP10 kemudian BL17 harus diambil. Nah, Sifu kenapa di sini tidak diambil gitu ya? Nah, ini kan di sini kan tidak diambil ya, berarti tinggal teman-teman tambahkan aja yaitu SP10 dengan BL17. Nah, di sini penekanannya, titik utamanya di sini adalah pada organnya, Bu. Kalau kita lihat ya. Lihat ya, di sini kan ambil BL15, BL20, liver 3. Nah, ini ya, liver 3 ini kan diambil sama ST36. Ini titik BL15 itu sebagai titik untuk jantungnya. BL15 ini nanti titik sebagai titik yang digunakan untuk menguatkan jantung. BL20 dan liver 3 ini diambil karena limpa dan liver itu menguasai darah, Bu. Liver 3 dalam titik wajib dia itu berfungsi sebagai titik penyeimbang darah. Masih ingat nggak? Ya,
Liver 3 sebagai titik penyeimbang darah. Karena apa? Karena liver merupakan gudang penyimpanannya darah. Maka titik livernya diambil nih sama beliau, ya. Di sini diambil liver 3. Kemudian BL20 diambil karena limpa itu merupakan tempat produksinya darah. Jadi darah diproduksi di limpa, disimpan di liver dan diedarkan oleh siapa Bu? Oleh jantung, kan gitu. Nah, jadi di sini liver 3 diambil sebagai titik penyeimbang darah. Kalau BL20 BL20 sebagai titik produksinya darah, ya. BL15 untuk mengedarkan darahnya. Lalu ST36, nah ini Bu ya, saya pernah membaca literatur bahwa ST36 itu sebagai selain sebagai titik untuk mentonik Qi, ST36 juga sebagai titik untuk menambah darah. Gitu. Makanya kemarin saya ada baca sebuah literatur ya. Jadi ST36 itu diambil karena apa? Karena bisa untuk mentonik darah. Ada seorang profesor Bu, umurnya 90 tahun. Beliau itu rahasianya panjang umur apa? Ternyata sering melakukan akupuntur di ST36. Itu. Jadi kalau Pak Adi sering tusuk di ST36, ntar teman-temannya udah nggak ada, Pak Adi masih hidup, ya. Kita cari di mana ini Bu? Dokter Sari, ya gitu ya. Udah nggak ada, ya. Mau minta akupuntur sama si Bu Oktra, ya. Udah nggak ada orangnya. Atau habis ya. Emang benar panjang umur ya? Sakitnya panjang umur. serius amat. Iya serius Bu, iya. Kecuali besoknya Neneknya besok berdiri tengah jalan tol sudah selesai dah. Tiap hari. tiap hari ya sih. Balas seminggu 2 kali, tapi sepanjang hidup tusuknya ya. Konsisten. Sebulan sekali paling enggak ya. Sebulan sekali, berarti kita terusin terus ya? Bisa lah, setahun 12 kali doang Bu. Orang-orang udah Ya. mati.